Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Baik, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Teguh Adi Pangestu. Pada video kali ini saya sedikit ingin menjelaskan mengenai pemahaman Rasul Utsmani, yang mana video ini disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pencetakan dan pentasihan Al-Quran yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Dr. Lilik Umi Kalsum MA. Baik, langsung saja masuk ke video pembahasan berikutnya. Ya, baik, masuk ke materi pembahasan. Di sini ada 4 poin pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini, yang mana poin yang pertama akan menjelaskan mengenai penjelasan Rasm Utsmani, kemudian poin yang kedua akan membahas mengenai sejarah titik dan harokat, kemudian poin yang ketiga itu mengenai macam-macam khat, dan poin yang terakhir akan membahas mengenai sejarah standarisasi mushaf di Indonesia. Ya, masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu mengenai penjelasan Rasm Utsmani. Oke, jadi Rasm Utsmani itu dapat dimaknai sebagai bekas penulisan Al-Quran yang polanya pernah dibakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Menurut kitab Mana Al-Qotton, bahwa Rasm Utsmani itu merupakan pola penulisan Al-Quran yang lebih menitik beratkan pada metode tertentu yang digunakan pada waktu kodifikasi mushaf pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, yang dipercayakan kepada Zaid bin Sabit bersama 3 orang Quraisy lainnya, yaitu ada Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdullah bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Kemudian rasm tersebut diberi nama Rasm Utsmani karena dinisbatkan kepada Khalifah Utsman bin Affan yang menetapkan pola penulisan Al-Quran pada masa tersebut. Kemudian, berbeda dari cara penulisan bahasa Arab biasa, Rasm Utsmani memiliki beberapa perbedaan dalam penulisan huruf-hurufnya. Misalnya, ada huruf yang ditulis tetapi tidak diucapkan, atau huruf yang tidak sesuai dengan pengucapan pada umumnya. Meski begitu, perbedaan ini dilakukan dengan sengaja untuk menjaga keaslian Al-Quran, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Hal ini juga bertujuan untuk menyatukan bacaan umat Islam di seluruh wilayah kekuasaan Islam pada masa itu. Jadi, Rasm Utsmani adalah cara penulisan Al-Quran yang istimewa dan dirancang demi tujuan yang mulia, yaitu menjaga keseragaman dan keaslian Al-Quran sepanjang zaman. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kaidah-kaidah pada Rasm Utsmani. Nah, di sini ada 4 poin atau 4 kaidah. Yang pertama itu ada yang namanya hazf. Artinya itu menggugurkan. Nah, maksudnya adalah adanya bunyi suatu lafaz tapi tidak ada tulisannya. Nah, hurufnya itu terdiri dari 5 huruf, yaitu terdiri dari huruf mat ditambah huruf nun dan lam. Contohnya pada kata ya ayyuhan nas. Oke, kemudian poin yang kedua itu ada yang namanya ziyadah. Secara bahasa berarti penambahan. Maksudnya adalah penambahan huruf tertentu yang tidak dibutuhkan untuk pengucapan atau pembacaan kata tersebut, akan tetapi tetap ditulis. Nah, hurufnya itu terdiri dari huruf mat, contohnya pada kata ulul albab. Nah, kemudian poin yang ketiga itu ada yang namanya badal, yaitu perubahan dalam mushaf berupa pergantian suatu huruf dengan huruf lain, atau penulisan menggunakan simbol yang berbeda dari yang ditetapkan dalam tulisan Arab. Contohnya pada kata al-hayah. Nah, kemudian kaidah yang terakhir itu ada fasl dan wasl, yaitu hak setiap kata adalah ditulis terpisah dalam penulisan antara kata sebelumnya dan kata setelahnya.
Prinsip dalam penulisan adalah setiap kata ditulis dengan 2 huruf atau lebih, terpisah dari yang berikutnya, kecuali jika huruf tersebut merupakan huruf pronomina yang terhubung. Setiap huruf dari huruf-huruf makna yang ditulis dengan 1 huruf harus ditulis terhubung dengan kata yang diikutinya, seperti huruf lam, ba, kaf, dan sebagainya. Kecuali untuk huruf-huruf yang tidak dapat dihubungkan, seperti alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Ya, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sejarah titik dan harokat. Ilmu dobet atau titik berkaitan dengan tanda-tanda harokat, sukun, syaddah, mat, dan sejenisnya. Muncul pada abad-abad Hijriyah pertama oleh generasi tabi'in dan setelahnya. Dikenal dengan istilah ilmu an-naqtu wa asyaklu, yang artinya ilmu tentang titik dan bentuk. Kemudian istilah dobet lebih umum digunakan. Nah, kata an-naqtu merupakan masdar dari fi'il naqota, yang berarti memberi titik pada huruf. Kata nuktoh berarti 1 titik dan jamaknya adalah nukot atau nikot. Nah, istilah an-naqtu juga dapat digunakan dalam bentuk kata kerja yang dipertegas. An-naqota yaitu memberi titik dengan cermat. Dalam tradisi linguistik Arab, istilah an-naqtu memiliki 2 makna utama, yaitu yang pertama ada an-naqtu al-i'jam, yaitu penandaan untuk membedakan huruf-huruf yang memiliki bentuk serupa. Contohnya pada huruf zal yang diberi 1 titik, kemudian huruf ta yang diberi 2 titik, dan seterusnya. Nah, tindakan ini disebut dengan i'jam atau memberi titik. Nah, yang kedua itu dikenal dengan istilah an-naqtu al-i'rab, yaitu penandaan untuk memberikan tanda-tanda i'rab pada kata. Nah, metode ini diperkenalkan oleh Abu Aswad ad-Du'ali. Ia menciptakan sistem tanda dengan memberi 1 tanda fathah berupa titik di atas huruf, terus tanda kasroh berupa titik di bawah huruf, kemudian yang kedua tanda domah berupa titik di depan huruf, kemudian yang ketiga ada tanda tanwin berupa 2 titik dengan warna berbeda dari warna tulisan utama. Lanjut, as-saql atau harokat berarti sesuatu yang serupa atau mirip. As-saqala al-amru atau sama dengan perkara yang menjadi samar atau sulit dipahami. Fi'il sakala juga digunakan dalam konteks mengikat, seperti sakalah ad-dabbah yang berarti mengikat kaki hewan dengan tali. Dalam konteks tulisan, sakaltu al-kitab berarti menandai tulisan dengan tanda i'rab. Secara istilah, as-saql dalam ilmu tulisan merujuk pada tanda-tanda yang diletakkan di atas atau di bawah huruf untuk menunjukkan harokat tertentu, seperti tanda gerakan atau harokat, sukun, hamzah, mat, tanwin, atau syiddah. Representasi harokat dalam tulisan Arab memiliki 2 metode. Yang pertama adalah metode kuno yang kini tidak lagi digunakan, dan yang kedua adalah metode yang masih digunakan. Adapun metode kuno yang tidak lagi digunakan adalah penggunaan titik bulat, sementara metode yang masih digunakan sampai sekarang adalah bentuk persegi panjang. Nah, masuk ke metode yang pertama, yaitu ada titik bulat. Sebagian besar sumber menyebutkan bahwa sistem pertama untuk merepresentasikan harokat dalam tulisan Arab ditemukan oleh Abu Aswad ad-Du'ali al-Basri yang wafat pada tahun 69 Hijriah. Setelah melihat adanya kesalahan dalam pengucapan orang-orang dan kesalahan dalam membaca Al-Quran, ia memilih seorang penulis yang cerdas dan berkata kepadanya, "Ambil mushaf dan tinta yang warnanya berbeda dari tinta tulisan, lalu jika aku membuka bibirku, letakkan 1 titik di atas huruf. Jika aku menutup bibirku, letakkan titik di samping huruf. Dan jika aku memisahkan bibirku, letakkan titik di bawah huruf.
jika aku mengikuti salah satu harokat ini dengan suara sengau atau gunnah, letakkan 2 titik, maka dimulailah penandaan mushaf hingga selesai. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu yang berbentuk persegi panjang, yang sudah berlalu sampai 1 abad, dan para penulis mushaf masih menggunakan titik i'rab yang diciptakan oleh Abu Aswad ad-Du'ali. Namun, penggunaan titik-titik al-ijma' yang ditemukan pada paruh kedua abad pertama Hijriyah, seperti yang akan kita sebutkan bersama dengan titik i'rab, menyebabkan penulisan menjadi lebih berat dan melelahkan para penulis. Mereka membutuhkan 2 atau lebih warna tinta, dan hal ini bisa membingungkan para pembaca, karena kemungkinan terjadi kekeliruan antara titik i'rab dan titik al-ijma'. Oleh karena itu, ahli bahasa Arab Khalil bin Ahmad al-Farahidi yang wafat pada tahun 170 Hijriyah berpikir untuk menemukan cara baru untuk tanda-tanda harokat. Dia menggunakan huruf-huruf kecil sebagai pengganti titik merah yang digunakan oleh Abu Aswad ad-Du'ali. Ya, lanjut ke poin yang ketiga, yaitu ada macam-macam khot. Nah, di sini ada 4 contoh dari macam-macam khot. Yang pertama itu ada yang namanya khot tulus, yaitu khot yang banyak digunakan untuk judul kitab, dekorasi tembok atau gedung karena sifatnya yang monumental. Khot ini masuk ke dalam khot yang berasal dari Arab. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya khot naskhi atau yang bisa disebut juga dengan khot nasakh, yang memiliki rumus yang sama dengan khot sulus, yakni persamaan ukuran dan panjang jaraknya. Khot ini masuk ke dalam khot yang berasal dari Arab. Kemudian contoh yang ketiga ada yang namanya khot farisi, yaitu khot ini masuk ke dalam khot yang berasal dari Iran. Khot ini khot yang terlahir setelah Islam menaklukkan Persia. Kemudian yang terakhir ada yang namanya khot diwani. Khot ini masuk ke dalam khot yang berasal dari Turki Utsmani dan mulai populer setelah Konstantinopel ditaklukkan. Pada mulanya khot diwani digunakan untuk kebutuhan kepemerintahan. Oleh karena itu disebut dengan diwani atau diwan yang berarti kantor yang tersebar ke masyarakat. Khot ini dipergunakan untuk menulis dokumen, buku resmi negara, dan kebutuhan pemerintahan yang lainnya. Dan di era sekarang ini digunakan sebagai khot untuk dekorasi. Oke, lanjut ke poin pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai sejarah standarisasi mushaf di Indonesia. Standarisasi mushaf di Indonesia merupakan upaya penting untuk menjaga keaslian, keseragaman, dan kualitas mushaf Al-Quran yang digunakan oleh umat Islam di seluruh Nusantara. Proses ini berawal dari masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 atau ke-8, di mana mushaf-mushaf Al-Quran yang beredar berasal dari berbagai wilayah, seperti Timur Tengah dan Asia Selatan, sehingga terdapat perbedaan dalam penulisan tanda baca dan sistem rosem atau sistem penulisan. Perbedaan ini sempat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama dalam pembelajaran dan hafalan Al-Quran. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agama membentuk Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran pada tahun 1950-an yang bertugas untuk memastikan mushaf yang dicetak di Indonesia sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Langkah penting dalam sejarah ini adalah penerbitan mushaf Al-Quran standar Indonesia pada tahun 1984 yang disusun oleh para ulama, ahli Al-Quran, dan kaligrafer dengan mengacu pada rasem Utsmani dan sistem tanda baca yang mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Standarisasi ini menjadi pedoman untuk mencetak mushaf yang seragam, sehingga dapat mencegah kesalahan dalam membaca dan memahami Al-Quran, serta mendukung pembelajaran dan hafalan di berbagai institusi pendidikan Islam.
Selain itu, standarisasi ini juga memastikan kualitas cetakan mushaf, baik dari segi keakuratan teks maupun estetika. Dengan demikian, standarisasi mushaf di Indonesia menjadi langkah strategis untuk menjaga kemurnian Al-Quran, meningkatkan keseragaman, dan memenuhi kebutuhan umat Islam di era modern sekarang ini. Ya, baik teman-teman semua, mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan materi tentang pemahaman Rasam Utsmani. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.